Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syaputra dengan nomor NIM 120 80 21 26 98. Saya berasal dari kelas 2B Agroteknologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu 1. Jelaskan bagaimana proses pembentukan tanah dimulai dari batuan dan mineral sampai kemudian menjadi profil tanah. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dimulai dengan bahan induk yang menentukan komposisi mineral dengan banyak memberikan kontribusi terhadap sifat kimia dan fisika tanah. Ada beberapa cara mekanisme yang terlibat dalam pembentukan tanah, yaitu pelapukan. Proses pembentukan tanah yang menjadi tahapan penting yaitu tahapan pelapukan. Pelapukan adalah pemecahan batuan dan mineral atau dekat dengan permukaan bumi menjadi produk yang menghasilkan keseimbangan dengan kondisi yang terdapat di lingkungan ini. Produk pelapukan adalah sumber utama sedimen untuk erosi dan pengendapan. Proses pelapukan dapat terjadi baik melalui proses pelapukan fisik, kimiawi, maupun biologis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama yaitu materi induk. Bahan induk mengacu pada materi padat awal yang membentuk tanah. Bahan induk mungkin termasuk zat yang terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air atau vulkanik. Biasanya bahan induk dikumpulkan melalui angin, air, dan gunung Merapi sehingga terjadi perbedaan komposisi awal batuan. Yang kedua yaitu topografi. Topografi dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi dan kemiringan lereng. Yang ketiga yaitu iklim. Iklim sebagai faktor pendogenesis mengacu pada cuaca karena tanah berkembang dalam skala waktu yang lama. Perubahan iklim ini yang mempengaruhi diantaranya yaitu curah hujan, suhu, dan pola badai. Pengaruh langsung iklim terhadap pembentukan tanah adalah melalui air dan energi matahari. Yang keempat, organisme. Proses pembentukan tanah sangat dipengaruhi oleh hewan penghuni, populasi manusia, dan tumbuhan. Dalam kasus efek yang disebutkan oleh vegetasi, telah diamati bahwa tanah yang ada di bawah pohon cenderung lebih asam dan mengandung lebih sedikit humus daripada yang ada di bawah rumput. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama yaitu materi induk. Bahan induk mengacu pada materi padat awal yang membentuk tanah. Bahan induk mungkin termasuk zat yang terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air atau vulkanik. Biasanya bahan induk dikumpulkan melalui angin, air, dan gunung Merapi sehingga terjadi perbedaan komposisi awal batuan. Yang kedua yaitu topografi. Topografi dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi dan kemiringan lereng. Yang kelima yaitu waktu. Waktu adalah faktor yang tidak bergantung pada flux aliran properti fisik dalam ruang, tetapi dapat membantu perubahan signifikan secara tiba-tiba. Waktu sebagai faktor independen namun sebagai variabel abstrak yang menunjukkan bahwa evolusi tanah dapat berubah tanpa adanya masukan dari luar. Pengaruh waktu terhadap profil tanah dapat diamati dari komposisi tanah, di mana penumpukan lempeng dan kapur pada sublapisan terjadi akibat translokasi ke bawah.
Jawaban nomor 2 yaitu sistem klasifikasi tanah terdiri atas 3, yaitu berdasarkan tekstur USDA. Yang kedua metode ASSHTO. Yang ketiga metode USCS. Klasifikasi yang banyak digunakan adalah klasifikasi USCS. Klasifikasi USCS memiliki 3 kelompok utama, yaitu tanah dengan ukuran partikel kasar, mengandung pasir dan kerikil, partikel halus, tanah lempeng dan liat, dan tanah dengan kadar organik tinggi, misalnya tanah gambut. Jelaskan pentingnya memperbaiki struktur tanah terhadap pembentukan dan produksi tanaman. Pentingnya memperbaiki struktur tanah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman yaitu struktur tanah berfungsi terhadap kondisi drainase dan aerasi. Tanah-tanah yang berstruktur baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk penetrasi dan absorpsi atau menyerap hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik. Yang keempat, pori-pori tanah dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan apa perbedaan keduanya. Pori-pori tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pori-pori kasar dan pori-pori halus. Perbedaan dari kedua pori-pori tersebut yaitu yang pertama, pori-pori kasar itu berisi udara atau air gravitasi, dan yang kedua yaitu pori-pori halus itu berisi udara atau air kapiler. Pori-pori kasar dan pori-pori halus. Perbedaan dari kedua pori-pori tersebut yaitu yang pertama, pori-pori kasar itu berisi udara atau air gravitasi, dan yang kedua yaitu pori-pori halus itu berisi udara atau air kapiler. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.